Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas mengenai biaya overhead pabrik. Nah, biaya overhead pabrik itu apa? Biaya overhead pabrik itu biasanya kalau di perusahaan manufaktur dia yang tidak termasuk ke dalam biaya tenaga kerja dan biaya bahan baku. Nah, biaya overhead pabrik juga di sini digolongkan menurut beberapa di antaranya. Yang pertama itu penggolongan biaya overhead pabrik atau BOP menurut sifatnya, penggolongan BOP menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, dan penggolongan BOP menurut hubungannya dengan departemen. Nah, kemudian kita lihat menurut sifatnya. Jadi kalau di dalam perusahaan yang produksinya itu berdasarkan pesanan, itu kan ada yang namanya biaya bahan penolong, biaya reparasi dan pemeliharaan, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap, dan biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu. Jadi kalau kita lihat di manufaktur yang berdasarkan pesanan kan ada biaya bahan penolong ya. Nah, bahan penolong itu apa? Dia bahan yang tidak menjadi bagian produk jadi, atau bahan yang meskipun dia menjadi bagian produk jadi tetapi nilainya relatif kecil bila dibandingkan dengan harga pokok produksinya. Nah, kalau biaya reparasi dan pemeliharaan ini tentu biasanya berupa biaya suku cadang atau spare part. Jadi harga perolehan jasa dari pihak luar perusahaan itu untuk keperluan perbaikan dan pemeliharaan, kemudian perumahan, bangunan pabrik, mesin, equipment, atau biaya lain yang digunakan untuk keperluan pabrik. Nah, berikutnya ada biaya tenaga kerja tidak langsung. Jadi kalau biaya tenaga kerja pabrik ini upahnya kan ada yang tidak diperhitungkan secara langsung kepada produk atau pesanan. Jadi biaya tenaga kerja tidak langsung ini ada terdiri dari upah atau mungkin tunjangan atau biaya kesejahteraan yang dikeluarkan untuk tenaga kerja tidak langsung tersebut. Jadi biaya tenaga kerja tidak langsung ini dia tidak upahnya itu tidak bisa diperhitungkan secara langsung ya. Nah, kemudian kalau tenaga kerja tidak langsung ini kan ada karyawan yang bekerja di dalam departemen pembantu, misalnya departemen bengkel, pembangkit listrik. Ini kan dia hanya departemen sebagai pembantu saja. Tapi ada juga karyawan yang memang bekerja dalam departemen produksi sebagai kepala produksi atau administrasi pabrik mungkin, atau mandor. Dia juga kan tidak langsung ya. Jadi tidak langsung berhubungan dengan produknya. Jadi dia tidak bisa secara langsung diperhitungkan ke dalam produknya. Nah, kemudian ada biaya yang timbul akibat penilaian terhadap aktiva tetap. Biaya yang timbul terhadap aktiva tetap ini biasanya ada biaya penyusutan. Penyusutan ini penyusutan bangunan pabrik atau penyusutan equipment, misalnya penyusutan aktiva-aktiva yang memang dia sifatnya tetap. Kemudian ada biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu. Kalau sebagai yang timbul akibat berlalunya waktu ini contohnya biaya asuransi. Asuransi itu bisa asuransi gedung, asuransi kendaraan, atau mungkin asuransi kecelakaan. Kalau biaya asuransi ini kan biasanya dia dibayarkan dulu, manfaatnya baru kita rasakan setelah berlalunya waktu. Nah, kemudian berikutnya BOP menurut perilakunya dengan atau dalam hubungannya dengan perubahan volume produksi. Di sini ada BOP tetap. Kalau BOP tetap ini BOP yang tidak berubah. Jadi yang namanya tetap ini dia tidak berubah meskipun volume kegiatannya juga berubah. Ya, jadi tetap gitu. Nah, kemudian ada juga biaya overhead pabrik yang variabel. Kalau dari judulnya saja variabel, artinya dia BOP yang memang berubah sebanding dengan berapa volume kegiatannya. Semakin banyak volume kegiatannya berarti kan semakin banyak atau semakin besar BOP yang dibebankan. Nah, kemudian menurut hubungannya dengan departemen, ada BOP langsung departemen. Ini BOP yang terjadi di dalam departemen tertentu dan manfaatnya hanya dinikmati oleh departemen tersebut karena di sini langsung dalam departemennya. Tapi ada juga BOP yang tidak langsung di departemen itu. Artinya manfaatnya memang dinikmatinya hanya tidak hanya oleh departemen itu, tapi departemen yang lain juga merasakan manfaatnya. Contohnya misalnya ada misalkan mesin yang digunakan oleh beberapa departemen pada saat dia maintenance, berarti kan biaya itu harus ditanggung oleh beberapa departemen tadi. Kemudian penentuan tarif BOP.
Jadi kenapa sih BOP di sini kan pada saat pembebanan BOP kepada produk itu ada dasarnya, yaitu dasarnya adalah tarif yang ditentukan di muka. Kenapa? Karena biasanya pada pembebanan BOP ini harusnya didasarkan pada biaya yang sesungguhnya terjadi. Tetapi kan yang terjadi ini selalu berubah-ubah, sehingga harga pokok persatuan yang dihasilkan dari bulan ke bulan juga berubah, gitu kan ya. Nah, kemudian manajemen memerlukan informasi harga pokok produk persatuan pada saat pesanan selesai. Jadi kan pesanan itu tidak harus menunggu 1 bulan. Jadi kalau misalnya 1 minggu, 2 minggu selesai, ya itu pada saat selesai kita harus sudah menghitung berapa harga pesanannya. Nah, pada saat produk selesai itu, pesanan selesai, berarti kan si manajemen harus sudah menghitung berapa BOP-nya. Makanya kenapa digunakan tarif. Kan kalau digunakan BOP yang sesungguhnya, berarti kan harus nunggu akhir bulan selesai baru kita bisa hitung berapa yang sesungguhnya. Berhubung kalau pesanan ini bisa 1-2 minggu atau 1-2 hari selesai, ya pada saat selesai harus kita hitung berapa BOP-nya. Makanya kenapa di sini digunakan tarif yang didasarkan atau tarif yang ditentukan di muka. Nah, untuk menentukan tarif BOP biasanya di sini adalah menyusun anggaran BOP. Nah, kalau menyusun ini berarti kan tugasnya manajemen ya. Misalnya anggaran BOP dalam tahun tersebut itu berapa dengan perkiraan atau rincian apa saja. Nah, kemudian ada dasar untuk memilih pembebanan BOP kepada produknya. Baru setelah itu kita menghitung tarifnya. Nah, kita lihat di sini ada yang kalau menyusun kan tadi tugasnya mungkin manajemen harus mengkoordinasikan kira-kira berapa anggaran BOP untuk tahun tersebut. Setelah itu kita memilih dasar pembebanannya. Nah, dasar pembebanan BOP kepada produk ini ada yang berdasarkan dasar satuan produk, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan jam tenaga kerja langsung serta jam mesin. Jadi kalau kita misalkan lihat nih nanti ya di contoh ini tadi baru dasarnya. Nah, kenapa misalkan di sini kita harus memilih dasarnya tadi? Kenapa? Karena yang pertama kita harus memperhatikan jenis BOP yang dominan di dalam departemen produksi tadi. Kemudian kita juga harus memperhatikan sifat dari BOP-nya tadi. Sifatnya seperti apa? BOP tersebut dominan tidak? Kemudian bagaimana kaitannya dengan sifat-sifat tersebut? Nah, jadi di sini harus ada kaitan erat dengan sifatnya supaya kita bisa menjadikan itu sebagai dasar pembebanan yang dipakai. Nah, contohnya begini. Misalnya di dalam departemen produksi ini ada 25 jenis elemen BOP. Nah, dari sekian banyak ini, yang paling dominan atau yang relatif besar ternyata adalah biaya asuransi bahan baku. Jadi kalau perusahaan menggunakan dasarnya itu berdasarkan harga pokok bahan baku, ya tidak masalah, karena di sini adalah yang paling besar itu adalah biaya yang dikeluarkannya itu adalah asuransi untuk bahan baku. Maka di sini BOP yang akan digunakan terhadap produk itu adalah atas dasar bahan baku yang dipakai oleh masing-masing produk. Jadi kita lihat mana sih yang paling dominan. Jadi kalau yang paling dominan itu boleh kita gunakan sebagai dasar. Nah, kebetulan di contoh ini yang paling dominan adalah asuransi bahan bakunya. Jadi perusahaan memilih dasarnya itu adalah bahan baku yang dibebankan kepada masing-masing produk. Nah, kemudian di sini ada dasar tadi ya, ada beberapa dasar pembebanan BOP kepada produk. Yang pertama adalah satuan produk. Jadi kalau ternyata memang tadi dirasakan biaya BOP yang dikeluarkan itu besarnya itu, banyaknya itu adalah kaitannya dengan bahan baku, kita boleh bahan baku. Tapi kalau misalkan di sini ada beberapa dasar pembebanan BOP kepada produk. Yang pertama adalah satuan produk tadi. Jadi metode yang paling sederhana dan yang langsung dibebankan BOP kepada produk. Nah, BOP untuk setiap produk itu cara menghitungnya seperti apa? Karena kita satuannya produk tadi ya, dasarnya berarti formulanya adalah taksiran BOP dibagi dengan taksiran jumlah satuan yang dihasilkan. Ini adalah tarif BOP per satuannya. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu nih tarifnya berapa. Jadi kalau misalnya taksiran BOP selama 1 tahun anggaran ini 2 juta nih. Kemudian taksiran jumlah produk yang dihasilkan selama 1 tahun anggaran ini tarifnya adalah 4.000. Jadi taksiran BOP-nya anggarannya 2 juta, taksiran jumlah yang dihasilkannya 4.000.
Berarti kita harus menghitung berapa tarifnya. Caranya gimana? Gunakan formula tadi. Nah, formula tadi apa? Jadi jumlah BOP yang dianggarkan dibagi dengan jumlah yang dihasilkan. Ini adalah tarifnya. Jadi contoh di atas langsung kita masukkan nih, 2 juta dibagi dengan 4.000, hasilnya adalah Rp500 per unit produk. Jadi kalau misalnya perusahaan itu dapat pesanan 200, berapa BOP yang akan dibebankan? Ya tinggal dikali, karena tarifnya kita sudah dapat 500 dikali dengan 200. Jadi BOP-nya adalah ini. Nah, kemudian berikutnya berdasarkan biaya bahan baku. Jadi kalau tadi ya, misalkan BOP yang dominan itu adalah biaya asuransinya. Berarti kan kita akan menggunakan dasar untuk pembebanan kepada produknya adalah biaya bahan baku. Rumusnya apa? Rumusnya taksiran BOP dibagi dengan taksiran biaya bahan baku yang dipakai. Di sini ada BBB, biaya bahan baku, dikali dengan 100%. Ini adalah persentase BOP dari biaya bahan baku yang dipakai. Jadi kalau misalnya perusahaan ini menganggarkan 1 tahun BOP-nya itu 2 juta. Kemudian biaya bahan bakunya taksirannya adalah 4.000. Berarti berapa tarifnya? Tinggal dibagi 2 juta dibagi 4.000 dikali dengan 100%, maka didapatlah 50% tarifnya. Dari mana? Dari biaya bahan baku yang dipakai. Jadi kalau misalnya pesanan tadi menggunakan bahan baku seharga 30.000, maka pesanan ini akan dibebani BOP-nya sebesar 50%. Berapa? 50% dikali dengan 30.000, jadi dapatlah Rp15.000. Nah, kemudian berikutnya adalah biaya tenaga kerja. Jadi dasar pembebanannya berdasarkan biaya tenaga kerja. Jadi kalau misalkan sebagian besar elemen BOP ini kaitannya itu erat dengan jumlah tenaga kerja. Misalnya PPh upahnya karyawan ini jadi tanggungan perusahaan nih. Nah, berarti boleh dasar yang dipakai untuk membebankan BOP juga biaya tenaga kerja langsungnya. Nah, tarifnya gimana? Tarifnya ya taksiran BOP dibagi dengan taksiran biaya tenaga kerja biaya tenaga kerja langsung dikali dengan 100%. Ini adalah persentase ya tarifnya berarti. Nah, setelah kita mengetahui tarifnya, baru misalnya tadi taksiran BOP selama 1 tahun adalah 2 juta. Taksiran biaya tenaga kerja langsungnya atau BTKL-nya ini adalah 5 juta. Berarti berapa tarifnya? Tarifnya kita bagi ya, 2 juta dibagi 5 juta dikali 100% adalah 40%. Dari mana? Dari biaya tenaga kerja langsung yang digunakan. Jadi kalau misalnya perusahaan ini membuat pesanan kemudian menggunakan biaya bahan bakunya biaya tenaga kerja ya, biaya tenaga kerjanya 20.000, maka perusahaan ini akan dibebankan BOP-nya adalah 40% kali 20.000 ya. Jadi ini bukan dari bahan baku nih, tapi dia dari biaya tenaga kerja langsungnya. Nah, kemudian berdasarkan jam tenaga kerja langsung ya. Jadi kalau misalkan ada karena ada kaitan yang erat antara jumlah upah dengan jumlah jam, maka di samping BOP dibebankan atas dasar upah tenaga kerja langsung, dapat pula dibebankan atas dasar jam tenaga kerja langsung. Jadi tarif BOP-nya kalau menggunakan jam tenaga kerja itu taksiran tadi dibagi dengan taksiran jamnya. Ini adalah tarifnya ya. Jadi presentasi BOP per jamnya. Nah, jadi kalau misalnya anggarannya 2 juta nih BOP selama 1 tahun, taksiran jam tenaga kerja langsungnya 2.000 jam, berarti tarif BOP per jamnya itu adalah 2 juta dibagi 2.000, berarti 1 jamnya itu adalah Rp1.000. Jadi kalau perusahaan itu menerima pesanan dengan menggunakan jam tenaga kerja langsung sebanyak 200 jam, maka pesanan ini akan dibebani BOP sebesar 1.000 dikali dengan jumlah jamnya. Jadi tarif dikali dengan jumlah jamnya. Jadi dia akan dikenakan tarif BOP-nya atau jumlah BOP-nya sebesar Rp200.000. Nah, kemudian berikutnya berdasarkan jam mesin. Kalau berdasarkan jam mesin, ini bila BOP itu variasi dengan waktu penggunaan mesin ya, misalnya ada bahan bakar atau listrik, maka dasar yang dipakai untuk membebankannya juga
boleh jam mesin. Nah, tarifnya gimana? Tarifnya berarti taksiran BOP dibagi dengan taksiran jam kerja mesinnya. Itu adalah persentase BOP per jam kerja mesin. Jadi kalau misalnya perusahaan ini anggaran BOP-nya 1 tahun 2 juta dan taksiran jam mesin selama 1 tahun anggarannya adalah 10.000 jam, maka tarif BOP-nya adalah 2 juta dibagi 10.000. Jadi Rp200 jam per mesin. Nah, jadi kalau misalkan perusahaan melaksanakan suatu pesanan menggunakan jam mesin sebanyak 300, maka pesanan ini akan dibebani BOP-nya 300 jamnya dikali dengan tarif rupiah per jam mesinnya. Jadi dia akan dibebankan Rp60.000. Ini berdasarkan tarif pengguna jam mesin ya. Nah, kemudian pembebanan BOP kepada produk itu atas dasar tarif. Nah, tarif BOP yang telah ditentukan ini biasanya digunakan untuk membebankan BOP kepada produk yang diproduksi. Jadi kalau di perusahaan itu ada yang menggunakan metode full costing, berarti penentuan BOP yang dihitung itu adalah BOP variabel dan tarif BOP tetap. Jadi full costing itu metode penentuan harga pokok. Jadi penentuan harga pokok produksi menggunakan full costing. Artinya BOP yang digunakan adalah tarif BOP variabel dan BOP tetap. Tapi kalau perusahaan di sini menggunakan metodenya variable costing, maka produk akan dibebankan BOP dengan tarif variabel saja. Nah, contohnya misalnya di sini nih ada suatu perusahaan dengan kapasitas normalnya itu 80.000 jam per mesin, jam mesin. Di sini ada beberapa transaksi, beberapa akun biaya bahan baku penolongnya. Di sini sudah diketahui dia sifatnya apa, tetap variabel. Kalau V di sini V ini variabel, T ini tetap. Jadi biaya bahan penolong di sini dia masuk ke dalam biaya variabel, jumlahnya adalah 1.050.000. Biaya listrik di sini variabel juga 1.500.000. Biaya bahan bakar juga variabel, di sini 1 juta. Biaya tenaga kerja tidak langsung ada yang variabel, ada yang tetap. Ya, jadi kalau variabel ini dia berubah sebanding dengan output, tapi kalau tetap dia tidak berubah meskipun output berubah. Nah, dari data ini kita bisa menghitung tarif BOP-nya. Yang variabel itu berapa? Kita lihat di sini, kita jumlahkan yang ada kodenya V. Ternyata jumlahnya adalah 5.800.000. Dibagi berapa jam normalnya, kapasitas normalnya? Ada 80.000, berarti 5.800.000 dibagi 80.000 jam mesin. Ini adalah tarifnya 72,50 jam per mesin, per jam mesin. Kemudian tarif BOP tetap kita hitung yang tetapnya. Jadi dari yang kode TT ini kita jumlahkan, dapatlah 5.400.000 dibagi 80.000 jam mesin, berarti 67,50 per jam mesin. Jadi total BOP-nya itu adalah 140 per jam mesin. Cuma kita bagi, ada yang dia variabel, ada yang tetap ya. Nah, dari data ini kita bisa menghitung tarifnya ya. Tadi kan tarifnya sudah dihitung nih. Tarif BOP totalnya 140. Jadi kalau produk yang diproduksi sesungguhnya dibebani dengan BOP dengan menggunakan tarif tadi, taruh misalkan di sini perusahaan dapat 100 macam pesanan dengan menghabiskan 75.000 jam mesin. Berapa BOP yang dibebankan? Tarif tadi yang kita gunakan. Tarifnya dikali dengan berapa jam mesin yang dihabiskan. Berarti kan 140 dikali dengan 75.000 jam mesin, jadi 10.500 rupiah. Nah, ini seperti biasa kita lakukan penjurnalan. Penjurnalannya adalah BOP BDP. BDP itu barang dalam proses untuk biaya overhead pabriknya 10.500.000 terhadap atau pada BOP yang dibebankan. Ya, jadi setelah kita hitung, karena ini kita menggunakan full costing, berarti kan kalau full costing tarif yang full tadi yang kita pakai. Nah, kemudian kalau dia menggunakan variabel, kita kembali lagi ke sini. Kita lihat paling bawah nih, perhitungan tarifnya. Kalau variabel berarti kan tarif yang digunakan adalah 72,50. Maka untuk perhitungan yang variable costing ini dikalikan dengan 72,50.
dikali dengan jam mesin yang digunakan. Jumlahnya adalah ini 5.437.500. Jurnalnya BDP biaya overhead pabrik pada BOP yang dibebankan sebesar ini. Ya, jadi kalau untuk menghitung pembebanan BOP ini kita lihat metodenya. Metodenya variabel atau tetap. Kalau variabel ya kita gunakan tarif variabel. Tapi kalau tetap kita gunakan tarif yang tetap. Begitu saja mungkin penjelasan saya. Setelah ini ada tugas yang harus Anda kerjakan, kemudian di-emailkan. Tugasnya akan saya kirim lewat grup WhatsApp. Terima kasih. Selamat malam.